puasa dan nikmat dari Allah berupa sebuah hidayah dengan menggerakkannya hati kita untuk berangkat salat subuh pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas selalu taat dalam bulan Ramadan ini. Amin. Lalu tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kerja keras dan kegigihan beliau mengajarkan Islam sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam kepada masyarakat yang mengejarnya agar tidak dihukum masa ataupun tidak terjadi keburukan yang lainnya. Lalu yang kedua, yakni kebohongan suami terhadap istri. Beliau menyebutkan ketika mungkin istri sedang memasak untuk sahur ataupun berbuka puasa ataupun memasak besar harinya, lalu dalam sudut pandang suami itu, mohon maaf ya, kurang enak atau gimana, cuman agar kita menyenangkan hati para istri, kalau baiknya mungkin sudah diperbolehkan untuk berbohong. Mungkin hanya dua itu yang saya ingat. Lalu terkait yang kedua tentang amalan yang dapat merusak pahala puasa, yakni ghibah. Selain bulan Ramadan, ghibah atau bergunjing juga harus dihindari di kehidupan sehari-hari, karena ghibah dapat mengakibatkan putusnya ukhuwah Islamiyah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, lalu tersebarnya aib hingga akhirnya kehinaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Lalu janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mungkin sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang lain? Tentu kamu merasa jijik. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Lalu amalan yang ketiga yang dapat merusak pahala puasa, yakni an-namimah. Apa itu an-namimah? An-namimah ialah adu domba. Toto Adi Marmo dan menjadi dalam pendidikan agama Islam menjelaskan bahwa menurut ijma' ulama, hukum namimah atau adu domba ialah haram. Menurut salah satu hadis, adu domba dapat membuat pelakunya jauh dari surga. Dalam hadis marfu dituturkan bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu amalan keempat, yakni al-yaminul kadhib. Al-yamin ini adalah sumpah, jadi sumpah palsu. Dikutip dari ringkasan fikih Madhab Syafi'i karya Mustafa Al-Bukhari, sumpah palsu disebut al-yamin al-ghamus atau al-yamin al-kadhib karena ia dapat menggelamkan pelakunya ke dalam neraka sekiranya tidak bertaubat. Terkait dengan hal ini, Al-Bukhari merawikan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang termasuk dosa besar ialah mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu amalan yang terakhir yang dapat merusak pahala puasa, yakni an-nadharu fi syahwat atau memandang sesuatu dengan syahwat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk jangan pandangan, yakni Allah Ta'ala berfirman dalam suratnya, ada surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Jadi secara kesimpulan di sini Rasulullah menyebutkan tadi terkait 5 amalan yang dapat merusak pahala seseorang ketika berpuasa, yakni al-kadzib atau berdusta, lalu al-ghibah, ghibah itu sendiri, ketiga an-namimah atau adu domba, keempat al-yaminul kadhib, sumpah palsu, dan yang kelima an-nadharu bisyahwat atau memandang dengan syahwat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum
kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Syukran ala ihtimamikum, in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.